Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita ketemu lagi pada hari ini. Tanpa terasa minggu berjalan begitu cepat, seminggu, sebulan, kita sudah hampir 7 bulan ada di masa ibadah online ini, ibadah karena COVID-19. Saudara tetap bersuka cita, minggu ini kita tetap ibadah online bersama dengan pendeta Roni Daud Simeon. Saudara akan luar biasa diberkati dengan firman Tuhan dengan tema movement dalam masa pandemik, ya. Jadi tetap ada pergerakan, tetap bergerak di masa pandemik seperti ini, dan Pak Roni akan menyampaikan, memberikan firman Tuhan dan rahasia Tuhan bagaimana tetap ada kegerakan di masa pandemik ini, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Anak-anak Tuhan akan keluar sebagai pemenang. Saudara, jam 10 pagi tanggal 18 Oktober di YouTube channel GB Rock Fluid. Jangan lupa ya, siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Saudara akan diberkati dengan firman Tuhan yang begitu segar dan begitu luar biasa, ya. Saudara jangan lupa ya, kita akan segera mempersiapkan diri untuk segera untuk ibadah offline. Kita berdoa November ini kita rencanakan bisa ibadah onsite untuk GBI onsite GBI Rock Fluid, ya. Sampai ketemu hari Minggu besok di ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang dari mana banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga. Selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Haleluya, kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya satu hal, bahwa setiap hari yang Tuhan jadikan adalah hari yang indah, hari yang terbaik bagi kami.
Dan kami berdoa Bapa, biarlah dalam ibadah ini Tuhan kami boleh berjumpa, kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Dan pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu, yang terbaik dari dalam hidup kami kepadamu Bapa. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Yesus kau baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan, Yesus kau baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, semua akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Semua bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Semua bersama-sama kita bertepuk tangan dari kepala, katakan bersyukurlah. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih bersyukurlah kepada Tuhan,
baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih bahwasannya untuk selamanya, kasih bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah Yesus, kau baik. Kami naikkan syukur. Oh, kau baik Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik. Bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur hanya pada Tuhan. Bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur sebab kau baik. Bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur sebab kau baik. Bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur sebab kau baik Tuhan. Bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur sebab kau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada alasan untuk kami bersyukur, karena kau sungguh baik. Kami menyembahmu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau
layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik, kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, kau pencipta hidupku, kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Kau pemilik hidupku, kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Oh, oh. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkau yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Engkau kudus namamu. Tuhan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya.
ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi pendanku. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi danku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tuhan. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi danku. ingin mengenalmu Yesus, Yesus, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada yang lain Tuhan, tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi danku. Oh, danku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom warga kerajaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat daripada Roh Kudus dan anugerah untuk supaya kita mampu melakukan dan menjadi pelaksana kehendak Allah dalam hidup kita. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, nyatakan dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin.
Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Mazmur 145. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara suka judul khotbah, maka judulnya adalah movement, pergerakan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ayat 4, angkatan demi angkatan atau generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, hidup dalam konteks perjalanan pergerakan merupakan seperti sebuah lari yang bukan lari maraton. Dan juga bukan lari sprinter, lari cepat. Tetapi dalam konteks pergerakan, hidup itu seperti lari estafet. Di mana keberhasilan dan kemenangan bukan ditentukan karena pribadi, tetapi kebersamaan di dalam satu tim. Tuhan kita disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan bergerak dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Angkatan yang satu kepada angkatan yang berikutnya. Masing-masing generasi Tuhan selalu punya tujuan yang spesifik, yang tidak bisa disamaratakan begitu saja. Dan Tuhan mau memakai angkatan demi angkatan ini agar supaya tujuan utamanya ke atas setiap manusia tergenapi. Dan mari bersama-sama kita mau melihat bersama bahwa lari yang disebut dengan estafet itu penting. Momen yang paling penting adalah pada waktu apa yang disebut memindahkan ya tongkat itu, tongkat estafet, passing on the baton, ketika melepaskannya seperti itu. Dan itu adalah momen yang sangat penting sekali. Dan itulah yang disebut dengan legacy. Legacy. Apa itu legacy? Legasi, warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Kenapa? Sebab Allah kita adalah Allah atas generasi. Tuhan kita, Tuhan yang terus menyatakan supaya tujuan yang Tuhan tetapkan atas penciptaan manusia dapat diteruskan dari generasi kepada generasi. Yakinkan saudaraku dikasih Tuhan bahwa hidup itu tidak selamanya di muka bumi ini tentunya. Maka biarlah hidup kita menjadi efektif. Bahkan hidup bisa melampaui kubur apabila kita dalam hidup meninggalkan legacy. Sebab orang meninggal selalu meninggalkan yang pertama memori, bisa rusak, bisa dilupakan. Yang kedua meninggal bisa meninggalkan apa yang kedua adalah monumen, bisa dihancurkan. Yang ketiga orang meninggal, orang mati meninggalkan warisan. Bisa diperebutkan karena itu bicara aset-aset. Tapi mari kita mempersiapkan diri di mana harus meninggalkan apa yang disebut dengan legacy yang keempat ini.
Warisan rohani yang bersifat kekal yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu kepada generasi yang berikutnya. Dalam Mazmur 78 bagaimana di situ Asaf memberitahukan dia sukses untuk memberikan legacy, warisan rohani yang bersifat kekal ini. Karena keluarga Asaf melayani Tuhan di bait Tuhan itu kurang lebih 500 tahun terus berkesinambungan dari generasi kepada generasi. Sementara keluarga Daud baru keturunan ketiga itu sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa penting mempersiapkan generasi yang satu dan dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Apa saja yang harus dibagikan dalam warisan rohani yang bersifat kekal ini? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Mazmur 78 menunjukkan ayat keempat. Itulah yang disebut puji-pujian kepada Tuhan. Gaya hidup memuji, menyembah kepada Tuhan. Ini yang dimasukkan dengan love encounter. Perjumpaan dengan kasih Tuhan. Lewat pujian, penyembahan. Membuat kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan di dalam keintiman dengan Tuhan kita menikmati dan mengalami perjumpaan kasih. Lalu kemudian yang kedua, warisan rohani itu disebut power encounter. Apa itu? Berbicara perjumpaan dengan kekuatan Tuhan. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Saya harus katakan kepada setiap kita, Tuhan telah memberikan otoritas kerajaan kepada orang percaya. Dan kita ajarkan kepada generasi yang selanjutnya bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ibrani 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya pun tidak berubah. Ajarkan kepada generasi selanjutnya untuk bisa menerima legal power. Otoritas atau kuasa yang resmi. Karena apa? Belajar tunduk pada otoritas. Ketika seseorang belajar tunduk pada otoritas, maka dia akan menerima otoritas. Tapi sebaliknya, ada yang disebut dengan illegal power, yaitu kuasa yang tidak sah, tidak resmi. Kenapa? Anda boleh hebat bisa bernubuat. Anda boleh hebat melakukan mujizat demi nama Yesus sekalipun. Anda boleh melakukan banyak hal, berbahasa lidah, berbahasa roh. Tetapi Tuhan bisa berkata kepada Anda semuanya, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah mengenal kamu. Karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Itulah disebut dengan power, illegal power. Kuasa yang tidak sah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa belajar untuk bisa mengikuti ketentuan, order, tatanan kerajaan sorga. Belajar tunduk pada otoritas. Dan warisan ini harus diajarkan bagaimana generasi menghormati generasi di atas, menghormati orang tua, menghormati otoritas. Alkitab mengajarkan ada berkat khusus buat anak-anak yang menghormati orang tua. Apa itu? Ada double blessing, yaitu yang disebut dengan umur panjang dan berbahagia di bumi ini. Yang ketiga yang harus diwariskan, legacy harus diberikan, itulah yang disebut dengan miracle encounter. Perjumpaan dengan mujizat. Oh haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan. Walaupun banyak orang mengajar di luar sana bahwa mujizat cuma berlangsung pada waktu sampai pada waktu zaman rasul-rasul saja. Tidak. Saudaraku, saya beritahu bahwa mujizat tetap berlangsung atas otoritas dan kedaulatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kecil hati. Anda yang menghadapi pergumulan apapun, sakit, penyakit, harapkan pertolongan tangan Tuhan. Seperti yang saya alami 6 bulan yang lalu, bagaimana saya disembuhkan dari COVID-19. Walaupun paru-paru sudah terpapar putih semuanya, saya batuk keras. Panas, demam 39,2 derajat. Saya tidak bisa mengecap rasa. Lalu kemudian diare, terbaring 16 hari di rumah sakit saudaraku. Dan rasanya dokter katakan ini kasus yang berat melihat kondisi paru-paru saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat dinyatakan. Singkat kata, saya mengalami kesembuhan total. Bahkan CT scan yang terakhir
paru-paru saya dinyatakan oleh dokter pulih 100%. Dan mujizat saya alami. Bagaimana saya mengalami kunjungan malaikat menepuk pundak kiri saya. Dan kemudian Tuhan menyembuhkan saya seketika. Saudaraku dikasihi Tuhan, diajarkanlah ini kepada generasi yang selanjutnya. Dan kalau kita ingin bergerak di dalam pergerakan dan meneruskan pergerakan ini. Lalu kemudian selanjutnya warisan rohani atau legacy yang keempat adalah truth encounter. Bagaimana membawa generasi ini mengajarkan tentang perintah-perintah Tuhan. Tentang kebenaran, saudaraku. Ketaatan, pendudukan diri kepada kebenaran. Dan Alkitab berkata kepada orang muda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firmanlah yang menjadi pedoman kuat di dalam kehidupan setiap kita. Yang menuntun kita mulai dari anak-anak sampai usia tua. Untuk kita berjalan dalam pergerakan Tuhan. Berjalan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan atas setiap kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita akan melihat ketika seseorang menginginkan hidup dalam pergerakan. Karena Tuhan, jangan lupa, Tuhan terus menyatakan pergerakannya dari generasi kepada generasi. Movement atau pergerakan dapat terjadi apabila, catat baik-baik. Yang pertama, apabila kita hidup dalam tujuan Tuhan. Menghidupi purpose-nya Tuhan, tujuan. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita? Atau apakah tujuan utama yang Tuhan nyatakan buat setiap kita? Tidak lain tidak bukan. Bukan supaya jadi orang kaya raya. Bukan supaya jadi orang yang terkenal. Semuanya boleh-boleh saja asal ditempuh dengan cara benar. Tetapi Alkitab mengajarkan the main goal, the main purpose of our life is to be like Jesus. Christ likeness, imago Dei, imago Christi. Tujuan utama yang Tuhan mau tetapkan atas setiap kita adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Itulah tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Supaya ada keserupaan dengan Tuhan dinyatakan. Ada gambar Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Kejar ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Mulai sekarang bagaimana bisa mewujudkan keserupaan Tuhan. Tapi saya tunjukkan dalam Roma 8 ayat 29 juga. Menunjukkan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara lihat itu keserupaan. Menjadi tujuan yang harus dicapai oleh setiap kita. Saudaraku satu kali tahun 83 sekitar tahun itu. Sebuah penerbangan Korean Air dari JFK New York. Kembali pulang ke Incheon Seoul. Pada waktu itu belum ada sistem yang disebut Global Positioning Satellite atau GPS. Yang ada adalah sistem koordinat. Entah kenapa sang pilot sejak berangkat tidak mentaati sistem koordinat dengan baik. Dan hanya kurang lebih selisih 1 derajat saja. Tetapi kalau ditarik garis penerbangan perjalanan ribuan kilometer dan sekian jam saudaraku. Maka terjadi deviasi atau penyimpangan yang semakin lama semakin melebar. Satu waktu mereka tidak ada, mereka bukan menuju ke Incheon Seoul. Tapi mereka sedang ada di laut, di atas laut Okhotsk. Zona militer Uni Soviet pada waktu itu. Jangan lupa waktu itu Uni Soviet adalah negara adidaya. Saingan Amerika Serikat. Tanpa babi bu, pesawat sipil yang diisi kurang lebih 240 penumpang lebih. Saudara dikasih Tuhan, ditembak dan meledak di udara. Semua penumpangnya meninggal dunia. Kenapa saudaraku? Karena sang pilot tidak mentaati sistem navigasi dengan tepat. Harus ada tujuan yang ditetapkan. Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Tujuan hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Bila kita hidupi ini, maka saya yakin dan percaya kita sedang bergerak dalam pergerakan yang luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, orang berpikir pergerakan itu harus membuat sesuatu yang spektakuler. Tidak.
Mulailah dengan menghidupi tujuan Kristus. Mulai belajar sekarang. Latihlah dirimu untuk supaya dalam segala hal serupa seperti Kristus. Seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 berkata. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan baik, Alkitab berkata latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di sini bukan berarti seperti kebaktian yang kita lakukan pada hari Minggu. Bukan. Kata ibadah ini, beribadah di sini, kata Yunani yang dipakai adalah eusebeia. Kata eusebeia itu terjemahannya adalah godliness. Artinya apa? Keserupaan dengan Tuhan. Jadi untuk serupa dengan Yesus itu harus dilatih terus menerus. Kata latihlah mengandung pengertian sesuatu yang harus diulang-ulang kita lakukan. Sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ketika itu kita tetap konsisten melakukannya. Maka terus akan menjadi yang disebut budaya. Dan ketika sudah jadi budaya. Arti budaya adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi darah daging, sudah menjadi gaya hidup. Saya ulangi sekali lagi, kata latihlah di sini mengandung pengertian sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Dan sesudah kebiasaan itu kita tetap konsisten melakukannya sampai akhirnya menjadi budaya. Dan ketika sudah menjadi budaya, itu berarti kita tidak perlu berpikir lagi untuk melakukannya. Karena sudah jadi darah daging dan sudah menjadi gaya hidup. Perhatikan saya memberi contoh. Ketika kita mulai dari kecil. Saya sudah tahu lagu ini. Bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tidur lagi. Meneruskan mimpi yang tadi. Nah ya ini saya bercanda nih yang kalimat terakhir ini. Tapi kita tahu persis bukan bangun tidur kita gak perlu mikir macam-macam. Kita tahu pasti kita akan sikat gigi, mandi. Tidak ada ceritanya Anda bangun tidur sambil apa ya. Habis ini apa enggak lah. Sesuatu yang kita lakukan bertahun-tahun. Sikat gigi. Mandi, sudah jadi budaya, gak perlu berpikir lagi untuk melakukannya. Nah sama, Alkitab mengatakan untuk mencapai keserupaan Kristus, kita harus latihan terus menerus. Latihlah bagaimana berbicara seperti Kristus, latihlah berpikir seperti Kristus, latih terus berperasaan seperti Kristus, berlatih terus menerus bersikap seperti Kristus. Dan saya percaya kalau kita punya komitmen yang kuat melatih dan terus melatih keserupaan dengan Kristus, maka itu akan menjadi kebiasaan. Ketika kita terus melakukannya dengan penuh konsisten, maka kita akan merasakan dan mengalami menjadi budaya. Akhirnya waktu kita melakukan segala sesuatu, bisnis sekalipun, pelayanan atau apapun dalam keluarga yang kita kerjakan, selalu berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu seperti yang Tuhan inginkan. Karena sudah menjadi darah daging. Jadi gaya hidup keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ini kita lakukan, kita sedang dalam pergerakan. Pergerakan yang dahsyat apa itu? Keserupaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berikutnya, bagaimana kita bisa hidup, ya, mengalami apa yang disebut dengan movement atau pergerakan setelah hidup dalam tujuan Tuhan, yaitu keserupaan dengan Yesus. Yang kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Uji baik-baik. Apakah kita menghidupi panggilan Tuhan dalam diri kita? Tidak semua orang memiliki panggilan yang sama. Oleh sebab itu, kenali panggilanmu masing-masing, calling yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Di Alkitab diajarkan menurut John Maxwell dalam bukunya Equip. Ada beberapa cara Tuhan memanggil seseorang. Dan tolong perhatikan supaya saudara mengerti bahwa saudara ada di dalamnya. Nomor satu, ketika Tuhan panggil Paulus. Ini disebut dengan cara panggilan tanda petik halilintar. Kenapa halilintar? Satu waktu kita tahu dalam kitab para rasul. Bagaimana Rasul Paulus dapat surat
perintah dari imam-imam untuk bisa menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Tapi kita tahu di tengah perjalanan dia sedang naik kendaraannya dan dia lihat ada cahaya yang kuat dari langit. Dan dia terjatuh dari kendaraannya. Lalu dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu Tuhan memberitahukan calling yang Tuhan tetapkan buat dia untuk dijadikan rasul. Sejak saat itu Saulus kemudian bertobat, berubah menjadi Paulus dan menghidupi calling panggilannya. Dari seorang yang penangkap, pembenci orang percaya. Dan sekarang dijadikan menjadi rasulnya. Pemberita Injil Kerajaan Allah. Dan menanam banyak gereja bagi kepentingan Kerajaan Allah. Cara yang kedua untuk mengetahui kita hidup dan menangkap calling daripada Tuhan. Itulah yang dinyatakan Tuhan seperti kepada Yusuf. Yusuf itu mulai dari usia 17 tahun dapat mimpi, dapat pernyataan Tuhan. Lalu kemudian setelah itu ada proses panjang. Dan kemudian tepat usia 30 tahun. Dia mimpinya dapat digenapi. Tapi lewati proses masuk sumur. Proses dijual jadi budak. Proses dituduh memperkosa. Proses kemudian masuk dalam penjara. Pergumulan yang panjang. Tapi toh akhirnya Tuhan menyatakan menggenapi calling yang dinyatakan. Siapa tahu di antara kita yang seperti itu. Kalau Paulus tadi mungkin beberapa saudara diizinkan mengalami sakit penyakit. Diizinkan mengalami kebangkrutan kerugian. Diizinkan mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu besar sehingga menyadarkan saudara, menggoncangkan saudara dan membawa saudara pada calling. Seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Tapi ada seperti Yusuf. Anda sudah dapat pernyataan, mimpi, nubuatan atau apapun. Lalu Anda lama menunggu. Bahkan Anda mengatakan kok enggak seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Atau Roh Kudus sampaikan kepada hati saya. Dan kemudian saudara melihat proses berat terjadi dalam hidupmu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Setelah Anda meyakini bahwa itu datang daripada Tuhan. Percayalah akan ada waktu Tuhan. Di mana calling itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, cara yang ketiga adalah cara bagaimana seperti Yeremia. Sejak dari kandungan ibunya. Dia sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa anak yang akan lahir akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik. Itu juga bisa terjadi. Mungkin beberapa kita yang pernah dinubuatkan waktu orang tua kita mengandung kita. Dan ada nabi yang diurapi atau siapapun yang betul-betul menyatakan kehendak Tuhan tentang masa depan saudara. Itu bisa terjadi. Itu cara yang berikutnya Tuhan menyatakan callingnya. Cara yang keempat adalah seperti Esther. Kenapa dia menemukan calling? Bagaimana dia menemukan calling? Dia belajar tunduk pada otoritas. Pamannya bernama Mordekai. Meminta dia mengikuti kontes ratu kecantikan. Dan dia taat saja. Kemudian dia menjadi ratu terpilih. Luar biasa. Dan ketika di situ pada waktu itu ada upaya untuk apa yang disebut dengan pembunuhan besar-besaran. Pembunuhan massal. Genocide atas orang-orang Yahudi. Maka Esther baru mengerti callingnya. Dan dia berkata, if I perish, I perish. Jika aku binasa, aku mati. Biarlah aku mati. Dia berdiri untuk mewakili bangsa Yahudi datang kepada raja. Dan kemudian dia tahu persis disitulah calling. Kenapa Tuhan panggil dia untuk menjadi ratu supaya bisa menyelamatkan bangsanya. Saudara aku dikasih Tuhan, ketika kita hidupi calling panggilan ini. Saya yakin kita akan bergerak dalam pergerakan. Haleluya. Temukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda saat ini. Dan beberapa mungkin kita berkata, saya masih belum tahu. Enggak apa-apa. Kadang-kala Tuhan izinkan berjalan terus menerus asal kau belajar tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas saudara. Pasti suatu waktu Tuhan akan memberikan dan menunjukkan callingmu sebagai apa. Saudara aku dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kita akan masuk bagaimana janji-janji Tuhan di dalam pergerakan. Semua orang Tuhan inginkan warga kerajaan bergerak dalam pergerakannya luar biasa. Saya tunjukkan saudaraku janji-janjinya dalam pergerakan. Mazmur 84 ayat 7 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Wow. Berjalan makin lama makin kuat. Janji Tuhan membawa kita yang hidup dalam pergerakannya. Yaitu dibawa kekuatan yang satu kepada kekuatan yang berikutnya. Bukan kelemahan yang satu kepada kelemahan yang berikutnya. Tidak.
pada kekuatan yang satu kepada kekuatan yang selanjutnya. Saya mau katakan kata kuat di sini, kata Yunani pakai adalah sail. Kata sail itu berbicara tentang makin lama makin suci. Wow, indah sekali bukan? Tuhan mau membuat kita berjalan semakin disempurnakan seperti Kristus, semakin suci, semakin kudus. Tapi arti selanjutnya adalah berbicara makin lama makin, saya percaya saudara suka dengan ini, makin prosper, makin makmur, makin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita hidupi tujuan Tuhan, kita hidupi panggilan Tuhan, maka yang terjadi saudaraku, ketahuilah kita akan berjalan makin lama makin kuat. Artinya makin lama makin kita mengalami pemeliharaan yang hebat. Jangan takut apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai, kata Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Soal berkat itu hanya akibat, saudaraku. Semuanya akan ditambahkan. Itu akibat. Sebabnya apa? Kalau kita seek first the kingdom of God and righteousness. Kita cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Ini yang harus didahulukan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan membiarkan pemerintahan Kristus nyata dalam hidup kita. Di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka jangan khawatir. Anda sedang memanggil berkat datang. Lai. Anda pasti diberkati. Jangan khawatir. Asal Anda hidup dan sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah. Dijadikannya kita makin lama berjalan makin kuat. Kemudian saudaraku, janji Tuhan dalam pergerakan. Dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace. Wah, luar biasa. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kata kasih karunia, charis, ini bicara God's ability. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Saudaraku, untuk taat kepada firman, untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan, kita butuh anugerah. Anugerah diberi kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita. Bukan supaya oleh anugerah ini kita gampang berbuat dosa. Dengan berpikir gak apa-apa, masih manusia, penuh daging. Nanti kemudian kalau berbuat dosa bisa minta ampun, kan ada anugerah. Lalu kita kemudian berbuat dosa, minta ampun karena ada anugerah. Tidak, anugerah diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia bukan untuk meniadakan ketaatan. Justru anugerah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita diberi kemampuan untuk bisa mentaati setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga kita dimerdekakan dan kita bisa menghidupi firman. Menjadi pelaksana firman. Pelaksana kehendak Allah. Karena apa? Ada kemampuan Tuhan, ada anugerah. Dan Tuhan berjanji dari anugerah yang satu kepada anugerah yang selanjutnya. Sejak dari yang disebut dengan saving grace, anugerah keselamatan yang pertama kita terima. Lalu kemudian anugerah berikutnya standing grace, anugerah membuat kita teguh berdiri terhadap setiap goncangan yang ada. Anugerah yang ketiga serving grace, anugerah bisa melayani Tuhan. Lalu keempat itu yang disebut dengan singing grace, anugerah memuji, menyembah Tuhan, untuk bergaul intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir sufficient grace, anugerah yang cukup. Sekalipun ada tekanan, ada pergumulan, ada masalah, kita tidak akan goyah meninggalkan Tuhan, berpegang pada kebenaran karena anugerahnya cukup. Jikalau aku dalam keadaan lemah, di situ aku kuat, kata Rasul Paulus. Itu anugerah diberikan dan disediakan kita dari waktu ke waktu. Dan berikutnya janji Tuhan kepada setiap kita, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, the just shall live by faith. Orang benar hidup oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Alkitab menjelaskan, janji Tuhan membawa kita dari iman yang satu, from faith to faith, iman yang selanjutnya. Betapa luar biasa janji Tuhan ini. Percayalah saudaraku dikasih Tuhan, perjalanan kita, perjalanan yang dipenuhi dengan langkah iman. Bukan sekedar iman, tapi iman yang diwujud nyatakan dengan
tindakan, dengan perbuatan. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga kita mempercayai sesuatu yang gak mungkin menurut ukuran manusia, sesuatu yang gak mungkin menurut pandangan manusia, tapi kita berpegang pada iman di dalam Kristus Yesus, dan kita tahu persis bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya pun tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Lalu janji Tuhan berikutnya dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang besar. Terjemahan Inggris berkata, from glory to glory, from glory to the next glory, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Berjalan terus di tengah badai gelombang, di tengah pembentukan proses kehidupan yang berat sekalipun, Tuhan tetap menetapkan kita bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya, dan kemuliaan yang semakin besar disediakan bagi setiap kita. Pilihan di tangan kita, tapi jaminan Tuhan sudah berikan lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita dibawa pada pergerakannya karena kita menghidupi purpose, yaitu tujuan keserupaan dengan Tuhan. Kita hidupi panggilan Tuhan dalam kita. Tapi yang ketiga, jangan lupa juga kita mau supaya segala karunia, talenta yang Tuhan berikan, kita wujud nyatakan, kita kembangkan, kita maksimalkan sehingga menjadi berbuah dan berbuah lebat dan tinggal tetap. Oke, gali terus karunia, gali terus talenta, perdalam. Saya percaya tidak akan ada satupun saudaraku yang harus jadi pengemis dan jatuh miskin. Ketika kita kembangkan karunia, talenta kita, hidupi, bergerak di dalamnya, saya percaya kita sedang mengalami pergerakan, movement dalam hidup kita. Sekarang, siapakah saudara? Saya akan tutup dengan 4 tipe manusia, 4 types of people. Yang pertama, people who watch things happen. Seseorang yang cuma bisa nonton, lihat. Jadi penonton. Tidak bikin apa-apa. Saudara aku dikasih Tuhan. Yang kedua, people who let things happen. Seseorang yang cuma bisa membiarkan sesuatu terjadi. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Gampang pasrah, gampang nyerah. Yang ketiga, people who ask, what happened? Cuma bisa tanya, ono opo iki, ada apa. Cuma bisa tanya tapi nothing to do. No action, talk only, neto. Saudaraku, tapi saya berdoa setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman ini, warga kerajaan, Anda masuk jadi jenis orang yang keempat. People who make things happen. Seseorang yang membuat sesuatu terjadi. Dan ketika kita masuk dalam dimensi ini, Anda disebut sebagai agent of change, agen perubahan. Selamat bergerak, selamat hidup dalam pergerakan. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Baik saudara, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur. Bagi saudara yang sudah ada roti yang ada ayatnya, sebelum saudara memakannya, saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya kami memasuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan setiap kami, supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar ini Tuhan. Dan kami sungguh berharap Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin menghargai karya keselamatan Tuhan Yesus. Kami semakin mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dan kami semakin mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara bisa angkat roti saudara.
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti roti ini saudara yang dipecah-pecahkan, demikianlah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menebus kita, saudara. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan kita, saudara. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara bisa perhatikan, seperti cawan yang tercurah ini, saudara, seperti anggur yang tercurah ini. Tahukah saudara, demikian pula darah Kristus yang tercurah untuk menembus, menyelamatkan kita, mengembalikan kita ke posisi semula. Apakah saudara meyakini, apakah saudara percaya bahwa cawan pengucapan syukur ini yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan Tuhan Yesus bagi kami semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus sudah rela mati menebus, menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami sungguh berharap Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami semakin memegang teguh anugerah keselamatan ini Tuhan, supaya tidak dicuri lagi Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami bisa mampu mematikan keinginan daging kami, keinginan mata kami dan keangkuhan hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami berharap kami bisa mendewasakan, kami bisa memiliki buah roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur buat keselamatan ini. Haleluya. Amin. Amin saudara. Shalom. Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Roni dengan begitu semangat dan gayanya yang khas dan luar biasa. Saudara, saya coba summary dengan ringkas saja karena khotbah Pak Roni hari ini muatannya begitu banyak ya. Saya coba singkat saja supaya kita ada waktu untuk sempat berdoa dengan baik nanti. Pertama, saya mau sampaikan summary khotbah Pak Roni pada tanggal 18 Oktober 2020 di Rock Fluid. Beliau mengajarkan mengenai legacy, walaupun sudah pernah disampaikan tapi begitu antusias Pak Roni tetap sampaikan kepada kita supaya kita ingat bahwa legacy yang dimaksud adalah warisan rohani yang bersifat kekal yang diwariskan dari generasi kepada generasi berikutnya ya. Saudara sudah tahu. Kemudian kita belajar perjumpaan dengan Tuhan di dalam Mazmur 78 ayat keempat, yaitu gaya hidup memuji Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Isinya apa saja? Ada 4 poin yang saya nggak bahas ayatnya lagi. Yang pertama disebut dengan love encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan ya. Penjelasannya cukup jelas. Yang kedua adalah power encounter, perjumpaan dengan kuasa Tuhan ya. Ada legal power dan illegal power ya.
Kemudian yang ketiga mengenai miracle encounter, perjumpaan dengan mukjizat Tuhan. Yang keempat adalah truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran Tuhan. Ya, berikutnya kita belajar mengenai movement. Pergerakan itu bisa terjadi apabila memenuhi beberapa hal. Satu, bila kita hidup dalam tujuan Tuhan, ya, ini dalam sekali, yaitu bicara mengenai keserupaan dengan Kristus, Christ likeness, ya, itu tujuan utama hidup kita di dalam Tuhan. Kedua, hidup dalam panggilan Tuhan, seperti, ya, ada banyak tanda-tanda panggilan Tuhan seperti Paulus misalnya. Tandanya ada halilintar, Yusuf melalui mimpi, Yeremia melalui nubuatan, Esther dengan penundukan diri kepada otoritas dengan pamannya yaitu Mordekai, ya. Ada beberapa hal yang Pak Roni sampaikan mengenai janji Tuhan dalam pergerakan ini, yaitu pertama di dalam Mazmur 84 ayat 7 tadi saya sudah sampaikan, yaitu berjalan makin lama makin kuat dan makin prosper, ya, tadi disampaikan, ya. Kedua, di dalam Yohanes 1 ayat 14 kita belajar kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace, ya, from grace to grace. Jadi anugerah itu memampukan kita untuk menjadi taat, ya, bukan sebaliknya. Yang ketiga, janji Tuhan di dalam Roma 1 ayat 17, yaitu membawa kita dari iman yang satu kepada iman yang lain, mengalami perjalanan iman. Yang keempat, 2 Korintus 3 ayat 18, yaitu kita mengalami kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory, ya. Ada 4 tipe manusia, saudara sudah tahu. Saudara, saya berdoa saudara diberkati. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Roni buat firman Tuhan yang disampaikan dengan antusias, membuat kami semakin hari semakin mengerti di dalam menyikapi masa COVID pandemik yang begitu sulit dan melelahkan, ya. Tapi bersama Tuhan kita menjadi kuat dan makin prosper. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk mohon kemurahan dan anugerah Tuhan, untuk berdoa, untuk bisa memberi, untuk bisa taat. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan disampaikan hari ini. Tuhan berkati Pak Roni dengan hikmat yang bertambah-tambah, berkati pelayanan Pak Roni dan Ibu Nancy dan keluarganya. Semua Tuhan berikan hikmat dan kekuatan yang luar biasa, perlindungan yang sempurna di dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini, buat hari-hari yang Tuhan terus berikan dengan penuh sukacita, berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan, kami mau menabur dengan penuh sukacita, kami mau memberi dengan sukacita, kami memberkati orang-orang yang membutuhkan melalui apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu, motivasi kami murni karena mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau ada yang mau menabur persembahan diakonia, Tuhan berkati persembahan ini menjadi berkat banyak orang. Dan bila ada pengembalian perpuluhan yang dikembalikan, Tuhan berkati tangan-tangan yang taat mengembalikan perpuluhan, sehingga rumah Tuhan tetap bisa berjalan dan beroperasi dengan baik. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan kasih Tuhan, mereka dicukupkan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami mau menabur dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara boleh menabur melalui transfer ke rekening account yang sudah diumumkan. Nanti saudara bisa lihat tayangan lagi. Juga melalui elektronik transfer, melalui GoPay, melalui M-Banking dan lain-lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati, selamat menabur. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan saudara dan saya. Haleluya, amin.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan segera akhiri ibadah kita hari ini, ibadah yang sangat diberkati. Kami mengucap syukur, sekali lagi terima kasih Pak Roni, terima kasih jemaat Tuhan yang setia mencari wajah Tuhan, mengikuti semua ibadah online yang sudah berlangsung selama 7 bulan ini. Saya berdoa saudara tetap kuat, semakin hari semakin kuat, dan terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa, saya akan berkati, berdoa berkat buat saudara. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat semua kasih karunia, buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, selama pandemik ini Tuhan. Kesehatan yang sempurna Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu, pemeliharaan Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami. Tuhan lakukan dengan luar biasa. Tuhan, kami mau taat, kami mau selalu percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam masa pandemik ini Tuhan, hanya Tuhan tempat kami bergantung. Terima kasih, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terimalah berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, bisnis, usaha, dan pekerjaanmu semua diberkati Tuhan. Engkau mengalami sukacita yang terus menerus dan mengalami kemurahan dan kelimpahan di